Salam teman-teman, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama seberapa pentingkah penggunaan isi worship dalam peribadahan. Nah, ada banyak gereja-gereja yang menggunakan aplikasi ini, adapun juga gereja-gereja yang belum menggunakan aplikasi ini. Sebelum kita lebih jauh mengetahui atau mempelajari isi worship, kita perlu dulu mengetahui apa sih sebenarnya isi worship tersebut. Isi worship adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk mempresentasikan atau menampilkan sebuah presentasi atau sebuah slide-slide yang dimana mengandung teks dan video, dan juga di dalam isi worship tersebut ada lagu-lagu yang sudah disusun. Jadi isi worship ini sebenarnya dirancang untuk sebuah peribadahan. Nah, di dalam isi worship juga sudah ada beberapa lagu-lagu rohani ataupun terdapat juga banyak terjemahan-terjemahan Alkitab. Nah, kita bisa menggunakan isi worship ini. Mengapa? Karena dengan cara yang mudah kita dapatkan isi worship atau bisa dibilang aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menunjang peribadahan kita. Nah, teman-teman semua, pada saat ini kita akan belajar. Nah, sebenarnya bagaimana sih bentuknya isi worship? Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua gimana sih isi worship atau bentuknya seperti apa. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat ada beberapa gambar di atas. Ini adalah bentuk atau isi dari isi worship tersebut. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa lagu ataupun untuk ayat-ayat Alkitab, dan di sini juga di dalam isi worship ini sudah ada beberapa terjemahan Alkitab. Jadi mempermudah kita atau pengguna untuk menampilkan slide ataupun untuk menampilkan sebuah ayat-ayat ini sangat mudah. Dan mungkin kita bisa menggunakan isi worship ini agar mempermudah sebuah peribadahan. Kelebihan yang akan saya bahas di dalam isi worship ini, yang pertama yaitu isi worship mampu memunculkan running text atau teks berjalan. Biasanya running text atau teks berjalan ini digunakan pada saat slide pertama. Mungkin ada gereja-gereja yang menggunakan seperti kata-kata selamat datang, ataupun juga selamat beribadah, maupun ada beberapa informasi atau pemberitahuan-pemberitahuan mengenai bagaimana cara kita untuk memfokuskan diri kita atau dalam ibadah ini, yaitu dengan menonaktifkan handphone kita, dan itu bisa dicantumkan di dalam running text ini untuk lebih memberitahukan kepada jemaat ataupun kepada setiap orang yang akan datang. Yang kedua yaitu isi worship mampu mengatur dan mengakses setiap media yang akan ditampilkan, baik itu foto, video, ataupun teks, dan juga mungkin ada beberapa animasi yang akan ditampilkan. Nah, ini dapat mempermudah dalam sebuah penampilan slide ataupun di dalam pengaturan. Ini mungkin kita bisa menggunakan latar belakang atau biasanya disebut background, di mana ada lagu-lagu yang akan kita tampilkan. Itu kita bisa mencari background-nya sendiri, dan itu semua sudah tersedia di dalam aplikasi ini. Yang ketiga yaitu, adapun isi worship ini memiliki lebih dari 100 efek. Nah, di mana biasanya transisi-transisi yang kita gunakan ini per slide, atau mungkin dari slide ke slide-slide yang berikutnya. Ini kita bisa gunakan untuk animasi ya, membuat animasi seperti itu, dan tergantung bagaimana cara kita untuk mengontrol atau mengatur setiap background yang kita akan gunakan. Setelah kita melihat beberapa kelebihan yang dimiliki dari isi worship,
Saya akan men-share ke teman-teman semua bahwa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam peribadatan, namun itu terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Terjadinya miscommunication atau miskomunikasi antara pembawa pujian atau WL dengan pemain musik. Ada beberapa kasus bahwa uh, pemimpin pujian atau WL-nya di depan dan apa pemain musik atau yang mau iringi WL mungkin berada di samping atau di belakang atau itu sering terjadi. Nah, bagaimana biar tidak terjadinya miscommunication ini? Yaitu menggunakan isi worship. Mengapa? Karena isi worship digunakan untuk menampilkan lagu-lagu. Jadi, jika pemimpin pujian atau WL ini telah memberikan kode atau untuk mau lanjut ke lagu selanjutnya, itu jemaat tidak bingung lagi. Tidak ada yang nanya-nanya atau seperti apa gitu, apa yang akan kita nyanyikan untuk selanjutnya itu apa. Karena sudah akan ada ditampilkan di slide atau layar TV atau layar LCD masing-masing yang ada di gereja. Nah, maka dari itu pentingnya atau perlunya kita menggunakan isi worship untuk membantu kita juga dalam sebuah peribadatan. Nah, di dalam sebuah peribadatan ini, agar dalam sebuah peribadatan ini berjalan dengan baik tanpa mengurangi damai sejahtera antara WL, pemain musik, multimedia, dan mungkin tim atau kru yang lainnya. Mengapa? Karena hal-hal sekecil ini jika terjadi itu akan menimbulkan iri hati atau mungkin kemarahan yang akan terjadi. Sebelum kita menghindari amarah itu, baiklah kita sebelum amarah itu terjadi, baiklah kita perlu adanya menghindari hal itu ya. Karena Alkitab berkata bahwa Mazmur pasal 37 ayat 8, saya akan membacakannya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membuat kepada kejahatan. Maka dari itu, kita sudah tahu firman. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kita perlu gunakan elektronik. Karena pada saat ini kan elektronik sudah diciptakan untuk kita gunakan. Maka dari itu, saya menghimbau bahwa setiap gereja-gereja atau setiap persekutuan ibadah itu mungkin bisa memakai worship ini dalam menunjang kelangsungan peribadatan tersebut. Adapun keunggulan atau keuntungan yang kita dapat terapkan di dalam gereja melalui worship ini, yaitu yang pertama yaitu mengerti teknologi yang baru. Jadi kita tidak ketinggalan zaman, kita tidak hidup dengan hal tradisional yang lama lagi yang mungkin itu membuat kita saling salah paham satu dengan yang lainnya. Nah itu menurut saya sih kita bisa apa ya mengubah salah paham itu menjadi hal yang biasa aja dengan menggunakan ini agar tidak ada terjadinya seperti tadi yang saya bilang terjadinya miscommunication. Nah, dan yang kedua yaitu dapat mengikuti zaman. Jadi gereja tidak ketinggalan zaman, namun gereja bisa berjalan bersama-sama dengan perkembangan yang ada. Dan gereja bisa memanfaatkan segala fitur-fitur atau segala elektronik yang telah diberikan. Dan saya percaya bahwa setiap elektronik yang digunakan atau aplikasi yang digunakan itu dapat menjadi berkat. Worship ini disusun atau dirancang sebagaimana mungkin untuk suatu peribadatan atau dalam ibadah-ibadah. Dan saya percaya bahwa itu akan menjadi berkat ya. Segala apapun yang digunakan itu tidak semuanya buruk, namun kita dapat mengambil sisi baiknya atau positifnya. Nah, teman-teman, saya menghimbau bahwa alangkah baiknya bagaimana cara kita untuk tetap mengoptimalkan atau tetap memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita.
penggunaan isi worship bukan menjadi tren atau untuk ikut-ikutan, namun aplikasi ini telah dirancang untuk melakukan ibadah atau bisa dipakai dalam peribadahan. Nah, kalau sudah dirancang, masa kita tidak pernah atau kita tidak mau memakai ini. Ini kan sudah mempermudah kita. Dan untuk itu, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa Isi Worship adalah aplikasi yang bisa kita gunakan dan juga bisa membawa berkat bagi jemaat, bagi gereja, maupun bagi setiap orang-orang yang menggunakan aplikasi ini. Sekian dari pembahasan saya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.